Selamat datang di Misteri Horor Global, kanal yang membahas kisah-kisah horor dari seluruh dunia. Pada episode kali ini, kita akan membahas pertemuan misterius yang terjadi di pegunungan Afghanistan. Para tentara melaporkan makhluk-makhluk aneh yang menakutkan, menimbulkan pertanyaan apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar legenda. Apa yang sebenarnya terjadi di pegunungan tersebut? Dengarkan terus dan temukan jawabannya. Pertemuan misterius di pegunungan Afghanistan. Di wilayah pegunungan terpencil Afghanistan, tentara melaporkan pengalaman yang tak dapat dijelaskan dan menakutkan. Cerita-cerita ini berkisah tentang makhluk misterius yang tinggal di gua-gua dan celah-celah batu, menakuti penduduk lokal selama beberapa generasi. Pada awal tahun 2000-an, sebuah regu pengintai Amerika menuju wilayah pegunungan terpencil. Misi mereka menjelajahi daerah tersebut dan menemukan kemungkinan tempat persembunyian musuh. Suasana tegang karena operasi semacam ini dianggap sangat berbahaya. Saat fajar menyingsing, regu tersebut tiba di sebuah desa di pinggir wilayah yang dikuasai Amerika Serikat. Mereka membawa 2 pemandu dan penerjemah lokal. Begitu para pemandu tahu daerah mana yang akan dieksplorasi, mereka terlihat gelisah. Mereka memperingatkan para perwira dengan tegas bahwa di gua-gua tersebut terdapat iblis dan vampir. Penduduk setempat selalu menghindari daerah ini. Para perwira mengabaikan peringatan tersebut sebagai takhayul dan memaksa para pemandu Afghanistan untuk ikut dalam misi. Di bawah ancaman pemecatan, mereka akhirnya menurut, menyadari bahwa penolakan bisa berarti kehancuran finansial bagi keluarga mereka. Menjelang siang, regu tersebut mencapai sebuah lembah yang dikelilingi puncak-puncak yang tertutup salju. Desa-desa yang ditinggalkan menunjukkan ketakutan dari penduduk sebelumnya. Para pemandu melaporkan bahwa penduduk melarikan diri setelah beberapa warga desa hilang tanpa jejak. Setelah sekitar 2 jam berjalan, para tentara mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bayangan aneh berkelebat di antara bebatuan, nyaris tak terlihat dari sudut mata. Hampir semua tentara, termasuk para perwira, melihat gerakan-gerakan yang menakutkan ini. Ketegangan semakin meningkat. Regu tersebut memperbesar jarak antara para tentara untuk menghindari menjadi target yang mudah jika terjadi serangan. Tiba-tiba, jeritan melengking memecah kesunyian. Saat para tentara menoleh, orang terakhir di barisan telah menghilang. Mereka segera mengambil posisi dan mencari perlindungan. Pada saat itu terdengar suara-suara dan jeritan tak manusiawi dari segala arah. Para pemandu Afghanistan berteriak panik bahwa itu adalah seruan vampir sebelum melarikan diri. Kini, tentara Amerika sendirian. Jeritan-jeritan menakutkan semakin mendekat. Di dinding-dinding batu, kini terlihat bayangan yang berkelebat. Para perwira memberi izin untuk menembak target yang terlihat. Namun, bayangan-bayangan tersebut terlalu cepat untuk ditembak dengan tepat. Tiba-tiba, sebuah sosok melompat keluar dari dinding batu dan mendarat tepat di depan salah satu tentara. Dengan cepat, tentara tersebut menembak. Namun, alih-alih jatuh atau berdarah, asap hitam mengepul dari sosok yang tertembak itu. Para perwira berteriak, berlindung, karena mereka mengira itu adalah pengebom bunuh diri. Ketika para tentara kembali melihat dari perlindungan mereka, sosok tersebut telah menghilang. Sebaliknya, kini di seluruh dinding batu muncul lebih banyak makhluk-makhluk ini. Mereka bergerak dengan kecepatan tak wajar dan melompat ke arah para tentara. Setiap kali tertembak, asap hitam kembali mengepul, tetapi makhluk-makhluk itu tampak tidak terluka. Serangan tersebut berlangsung seperti tidak ada habisnya. Para tentara semakin panik menghadapi kemunculan yang tak dapat dijelaskan ini. Ketika serangan akhirnya berhenti, mereka diperintahkan untuk mencari rekan yang hilang. Namun ia tetap tidak ditemukan, begitu pula para pemandu Afghanistan yang melarikan diri. Unit yang trauma itu membatalkan misinya dan mundur ke desa di tepi wilayah yang dikuasai. Apa yang mereka alami tidak dapat dijelaskan. Pertanyaan tetap ada, apa yang sebenarnya dilihat oleh para tentara? Jurnalis Tim King yang saat itu berada di Afghanistan mendengar tentang kejadian ini. Awalnya skeptis, ia semakin sering mendengar tentang vampir di pegunungan selama kunjungan lebih lanjut ke pangkalan militer. Suatu malam, King duduk bersama beberapa tentara untuk mengetahui lebih banyak tentang pertemuan menyeramkan tersebut.
Dia mengetahui bahwa telah terjadi beberapa serangan terhadap regu pengintai di wilayah pegunungan terpencil. Beberapa tentara kehilangan nyawa. Ketakutan terhadap makhluk ini tampaknya lebih besar daripada ketakutan terhadap musuh sebenarnya. King menerima deskripsi rinci tentang penampilan dan perilaku makhluk-makhluk ini. Mereka sama sekali tidak seperti vampir klise dalam film horor. Para tentara menggambarkan makhluk-makhluk itu setinggi 1,80 hingga 1,85 meter, kotor dan berdebu. Tubuh mereka dihiasi dengan pola-pola aneh. Mereka bergerak baik dengan berdiri tegak maupun merangkak, bisa berlari dengan sangat cepat dan melompat sangat tinggi. Seorang perwira melaporkan kepada King bahwa dia sendiri memimpin sekelompok agen CIA ke pegunungan untuk menyelidiki dan, jika mungkin, menangkap salah satu makhluk tersebut. Namun selama misi itu, makhluk-makhluk tersebut tidak muncul. Namun ada banyak laporan yang kredibel tentang pertemuan dengan makhluk-makhluk misterius ini. King juga menyelidiki penduduk lokal. Penduduk desa pegunungan mengkonfirmasi deskripsi yang diberikan oleh para tentara. Mereka menceritakan legenda berusia berabad-abad tentang makhluk-makhluk ini. Saat terluka, makhluk-makhluk itu memang mengeluarkan asap hitam, namun hanya sedikit orang yang bisa menceritakannya. Sebagian besar pertemuan berakhir dengan kematian manusia. Semakin banyak King meneliti, semakin misterius masalah ini. Laporan tentara dan penduduk lokal sesuai dalam banyak detail. Namun, penjelasan rasional tentang kejadian ini tetap tidak ditemukan. Cerita tentang vampir di pegunungan Afghanistan menyebar di kalangan tentara seperti api. Banyak yang menolak melakukan patroli di wilayah tertentu. Komando militer berusaha memadamkan rumor tersebut, tetapi tidak berhasil. Beberapa teori berkembang, apakah ini spesies yang belum ditemukan? Apakah mereka sisa-sisa peradaban kuno? Atau apakah itu halusinasi yang disebabkan oleh gas-gas yang tidak dikenal di gua-gua? Tak satu pun dari penjelasan ini bisa memuaskan semua aspek laporan tersebut. Penduduk setempat punya teori mereka sendiri. Dalam legenda mereka, makhluk-makhluk tersebut adalah jin, makhluk supernatural dalam mitologi Islam. Yang lain menganggap mereka sebagai roh prajurit yang tewas dalam konflik masa lalu, yang tidak bisa beristirahat di pegunungan. Apapun kebenaran tentang makhluk-makhluk ini, desas-desus tentang mereka menyebarkan ketakutan di kalangan tentara. Wilayah pegunungan terpencil Afghanistan semakin dihindari. Bahkan veteran yang paling tangguh pun ragu untuk memasuki wilayah tertentu. Pimpinan militer berusaha menutup-nutupi insiden ini. Laporan resmi tentang pertemuan ini disimpan rapat-rapat. Tentara yang menceritakan pengalamannya dipindahkan atau dibungkam. Namun, desas-desus tidak dapat dihentikan. Bertahun-tahun kemudian, lama setelah berakhirnya operasi resmi di Afghanistan, kisah-kisah tentang vampir di pegunungan masih beredar. Mantan tentara melaporkan pengalaman menyeramkan mereka di forum-forum internet. Teori konspirasi menganggapnya sebagai bukti kehidupan alien atau eksperimen rahasia pemerintah. Kebenaran tentang makhluk misterius di pegunungan Afghanistan tetap tersembunyi. Apakah mereka benar-benar makhluk supernatural? Ataukah stres, ketakutan, dan lingkungan asing memainkan peran dalam memperdaya para tentara? Laporan saksi mata menyisakan ruang untuk spekulasi. Yang pasti, cerita-cerita ini telah terukir dalam ingatan banyak veteran. Bahkan bertahun-tahun kemudian beberapa dari mereka terbangun dengan keringat dingin, dihantui oleh mimpi buruk tentang sosok-sosok bayangan dan jeritan tak manusiawi di pegunungan. Kenangan tentang pertemuan yang tak dapat dijelaskan ini tidak pernah hilang. Bagi penduduk lokal, legenda tentang makhluk pegunungan ini adalah bagian dari budaya dan sejarah mereka. Mereka masih menghindari wilayah tertentu. Cerita-cerita ini terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai peringatan akan bahaya di wilayah terpencil tersebut. Entah supernatural atau tidak, vampir Afghanistan telah terukir dalam ingatan kolektif. Mereka adalah bab gelap dalam sejarah berdarah negara yang dilanda perang ini. Pegunungan Afghanistan menyimpan banyak rahasia, dan beberapa di antaranya mungkin lebih baik dibiarkan tidak terungkap. Jika kalian menyukai cerita ini dan ingin mendengar lebih banyak kisah horor dari luar negeri, jangan lupa untuk like dan subscribe,
Dukung channel ini agar terus berkembang dan kami bisa terus menyajikan kisah-kisah menyeramkan dari seluruh dunia. Sampai jumpa di lain waktu, tetaplah penasaran dan berhati-hatilah dengan apa yang mungkin sedang mengawasimu.